Terima kasih Tuhan. Tuhan mau mengajak kita. Tuhan mau mengajak kita untuk mengingat kembali dan membawa setiap kejadian maupun kepahitan dalam hidup kita. Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan punya rencana dalam setiap perkara yang terjadi dalam hidup kita. Mari saya mau mengajak kita semua untuk sekali lagi menyanyikan kunyanyi Hosana. Buka hatimu bagi Tuhan saat ini, sehingga pada saat firman ditaburkan, sungguh karya Allah boleh dinyatakan. Kunyanyi Hosana, Allah Roh Kudus, bekerjalah di tempat ini. Buka hati kami, aku muliakan dan ku buka pikiran kami saat ini. Saat kami menaikkan sembah kami, berkaryalah Roh Kudus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Segala penyembahan untuk Tuhan kita yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sungguh Kau layak kami sembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Sikiara barela 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 marela kiara barela 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 iara barela barela sikiara barela 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 siara barela 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 kiara barela 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 Allah yang melayang-layang di tempat ini, biar boleh menghinggap di atas setiap dari kita. Roh Kudus, kami mohon bukakan hati kami, bukakan pikiran kami, bekerjalah hingga firman-Mu boleh sungguh berkarya, menjadi berkat di dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami. Terima kasih Tuhan, beracaralah. Kami mau serahkan waktu yang ada hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau boleh pakai hamba-Mu ini, dan biar Engkau boleh membukakan telinga setiap dari kami. Biar firman-Mu yang boleh ditaburkan tidak akan pernah kembali, tetapi boleh berbuah berkali-kali lipat di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Shalom semuanya. Bagi yang belum kenal, kencang sekali ya. Bagi yang belum kenal, nama saya Yulia. Halo semuanya. Oke. Tema kita tahun ini apa? Apa artinya? Go deeper. Maka saya mau mengajak kita hari ini juga untuk go deeper dalam hubungan kita dengan Tuhan. Amin? Ya. Seperti doa saya tadi, ya saya berharap dan saya berdoa dan saya sudah terus mendoakan supaya Roh Kudus boleh bekerja bagi setiap dari kita hari ini. Nanti saya akan ada banyak
sharing kesaksian saya pribadi. Saya mau mengajak supaya kita nggak cuma melihat atau mendengar kesaksian tersebut, kesaksian saya sebagai sesuatu kejadian terjadi dalam hidup kita. Tapi saya justru mau mengajak kita untuk membuka hati kita sehingga Roh Kudus sendiri boleh mengingatkan kejadian dalam hidup saudara-saudari, om, tante, dan teman-teman di sini semua. Oke. Firman hari ini saya ambil dari Matius bab 16 ayat 13 sampai 17. Saya mau mengajak kita untuk baca bersama, yang perempuan dulu, kemudian laki-laki. Setelah Yesus, Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Sangat familiar kan dengan bacaan ini? Saya yakin sangat familiar. Saya sengaja portion bacaan ini menjadi 3 bagian. Ya, karena semuanya ada maknanya sendiri. Jadi kita mulai dari part 1 ya. Part 1 kalau kita lihat, Yesus bertanya kan, kata orang, siapakah? Kata orang. Ya, dia lagi bertanya kepada murid-muridnya, tapi dia nggak menanyakan pendapatnya si murid, tapi dia bertanya kepada pendapat orang-orang di luar sana. Jadi apa yang didengar oleh murid-murid ini. Jadi Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan terus murid-muridnya kasih tahu ya, apa yang mereka dengar gitu ya di luar sana ya. Dan dia bilang begini, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, dan seorang daripada para nabi. Nah, part 1 ini saya akan kategorikan sebagai pengenalan atau knowledge. Maksudnya begini, Yohanes Pembaptis, Yeremia, khususnya Elia dan Yeremia dan nabi-nabi di perjanjian lama, itu mereka pasti tahu ya. Ini kan ceritanya orang-orang Yahudi nih ya, mereka pasti tahu. Karena mereka pada saat mereka ke tempel, ke sinagog, mereka pasti mendengar pengajaran tentang nabi-nabi ini. Dan mereka juga mungkin mendengar dari orang tuanya mereka. Ya, jadi mereka familiar dengan tokoh-tokoh ini. Jadi mereka di sini mengenal dan punya knowledge tentang orang-orang yang disebut tadi, termasuk para nabi. Oke. Pertanyaan yang kedua, Yesus tanya lagi nih. Sekarang dia nanyanya spesifik kepada murid-muridnya. Okay? Murid-muridnya ini siapa? Di zaman Yesus, yang namanya memanggil seseorang itu sebagai guru, ya kan murid-muridnya memanggil Yesus sebagai guru. Berarti mereka akan tinggal bersama si guru, akan makan, akan mengikuti teachingnya Yesus, bahkan melihat Yesus melakukan setiap mukjizat, benar? Dan kita tahu mereka turut serta dalam banyak mukjizat yang Yesus lakukan kan, pada saat penggandaan 5 roti 2 ikan, pada saat yang Yesus berjalan di air kan, bahkan Petrus saja turun kan berjalan. Jadi mereka terlibat di dalam semua mukjizat yang Yesus lakukan. Mereka juga mendengarkan pada saat Yesus teach. Ya, jadi murid-murid ini adalah orang yang punya pengalaman dengan Yesus. Itu kategori kedua. Punya encounter dengan Yesus, punya pengalaman dengan Yesus. Dan jawabannya berbeda kan? Kalau kita lihat di sini, Peter menjawab begini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, dia nggak bilang lagi, Elia yang baru, atau Yeremia yang baru, tapi jawabnya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, ini pertanyaan diberikan kepada murid yang punya pengalaman dengan Yesus. Sekarang yang ketiga adalah respon dari Yesus. Yesus bilang begini,
bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di surga. Di sini adalah revelation, ya, atau wahyu daripada Roh Kudus. Di sini dibilang Bapakku yang di surga, tapi dalam zaman konteks kita sekarang, revelation dari Roh Kudus. Ya, tidak hanya pengenalan saja, tetapi juga butuh inspirasi dari Roh Kudus. 1 Korintus bab 2 ayat 14 dikatakan begini ya, manusia duniawi itu nggak bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Tetapi kita ini semua bukan lagi manusia duniawi, benar? Kita ini semua bukan lagi cuma manusia duniawi, tapi kita ini adalah anak-anak Allah yang seharusnya sudah bisa memandang segala sesuatu dari kacamata iman, dari kacamata Roh Kudus, ya. Jadi kita ini adalah, saya nggak berasumsi, tapi saya yakin 100% ya, kita semua di sini ya pasti akan bisa memandang dengan Roh Kudus, ya. Oke. Jawaban kita, pertanyaan ini ya, who do you say I am, ya. Siapakah aku ini? Masih Yesus tanyakan kepada kita hingga sekarang ini. Jadi kalau kita baca Alkitab, itu enggak sesuatu yang cuma terjadi 2000 lebih tahun yang lalu. Tapi pertanyaan ini masih relevan sampai hari ini. Ya, kalau nanti malam berdoa, coba dengarkan. Mungkin Yesus bertanya pertanyaan yang sama. Menurut kamu, siapakah aku ini? Apa jawaban kita pada saat itu? Ya. Yang menarik adalah, jawaban kita bisa berubah setiap waktu, ya. Dan itu tergantung kepada kehidupan iman kita, di mana kita saat itu. Nah, saya sengaja pakai gambar ini, kalau lihat waktu di flyer itu ya, ini kan gambar Jesus the Redeemer yang di Brasil itu ya. Dan kenapa saya pakai gambar ini dan bukan sesuatu yang kayak Allah yang hidup ya? Karena ada saatnya mungkin kita menjawab atau kita melihat Yesus itu hanya sebagai figur yang seperti patung, tidak hidup. Dan kalau kita melihat ini kan dari jauh kan, dari jauh ya. Sama juga perjalanan kita itu seberapa dekat kita sama Tuhan. Apakah kita sekarang 100 km dari Tuhan, atau apakah kita itu dekat sekali sama Tuhan, ya? Itu kita melihatnya seperti itu ya, secara analogi. Nah, sekarang saya mau share sedikit dari pengalaman saya pribadi. Seperti saya bilang tadi, saya berharap kita semua membuka hati kita, biar Roh Kudus yang bekerja. Karena apa yang saya bisa bawakan, apa yang bisa saya sharekan hari ini, saya rasa kita semua sudah tahu isinya, kira-kira begitu. Tapi biarlah Roh Kudus yang bekerja, membawa pengalaman Anda pribadi untuk mencari relevansinya dengan bahan hari ini. Oke, saya akan share pengalaman saya. Saya bukan dari keluarga Katolik. Saya dibaptis waktu saya SMP kelas 1. Ya, jadi nggak ada yang dalam keluarga saya Katolik. Tapi Koko dan saya dan adik-adik saya, kami semua disekolahkan di sekolah Katolik. Jadi dari kecil, dari TK kali ya, terus SD gitu, saya hafal yang namanya doa Bapa Kami. Ya. Nggak tahu, mungkin setiap pagi sebelum mulai sekolah doa Bapa Kami kali ya, saya nggak inget ya. Pokoknya saya hafal yang namanya doa Bapa Kami. Tapi apakah saya punya hubungan sama Tuhan? Enggak, saya kan nggak pernah belajar tentang ini kan, nggak belajar agama dalam konteks benar-benar belajar agama ya. Terus saya kan nggak diajarkan juga sama orang tua saya kan. Nah, tapi saya hafal doa Bapa Kami. Nah, waktu saya kecil sampai saya year 3 gitu, saya tinggal di rumah yang berhantu. Saya bukan mau cerita hantu hari ini ya. Kita boleh keep it for private conversation. Oke. Jadi di rumah saya yang lama itu, saya ini anak-anak saya ketawa karena mereka udah dengar ceritanya. Suka diganggu ya, diganggu waktu saya tidur gitu. Malam-malam diganggu waktu saya tidur. Setiap kali saya diganggu, saya doa Bapa Kami. Saya ulang terus doa Bapa Kami. Apakah saya mengerti Bapa Kami waktu itu? Enggak, saya masih kecil kan. Saya belum pernah belajar Bapa Kami itu besar kuasanya dan seterusnya. Tapi saya punya iman seorang anak kecil. Yang saya tahu doa Bapa Kami, dan saya doa Bapa Kami.
Dan waktu saya diganggu, saya masih ingat sekali ya, setiap kali saya diganggu, saya doa Bapa kami saya ulang-ulang sampai lewat gitu ya, sampai lewat ya. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Jadi itu pengalaman saya waktu saya masih kecil. Ya. Terus saya kan belajar agama kan, sebelum dibaptis harus belajar agama. Saya belajar agama, SMP kelas 1 saya dibaptis. Kemudian waktu saya SMA, saya disekolahkan ke Malang. Jadi saya tinggal di asrama susteran. Namanya asrama susteran ya, ada jam doa malam, ada doa sebelum makan, ada misa harian, pokoknya tahulah. Jadi kehidupan rohani saya pada saat itu bisa dibilang on the upside ya. Karena kan ada ini kan ya, terus gitu ya diajak, namanya juga ya tinggalnya bersama teman-teman Katolik dan suster-suster ya. Ya kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi sesudah saya lulus SMA, saya sekolah ke Malaysia. Dan pertama saya masuk ke uni, saya cari, karena masih fresh nih ya, dari kehidupan Katolik gitu ya. Saya cari komunitas Katolik di uni saya. Terus saya pergi nih ya ke komunitas Katolik. Orang-orangnya ramah. Kami disambut ya, baiklah kayak kalau kalian ke Epifani gitulah ya, iya kan, ya disambut gitu ya, orang warm gitu. Terus mereka mulai nyanyi, semuanya tepuk tangan ya. Habis itu saya nggak pernah balik, saya mau jujur ya, habis itu saya nggak balik lagi gitu. Saya pikir nggak cool banget. Itu kan zaman saya baru umur berapa itu, 19 kayaknya ya, kalau masuk kuliah. Jadi masih butuh mencari yang namanya cool ya, kira-kira kayak gitu ya. Jadi saya merasa nggak cool gitu ya. Itu belum saatnya ya. Tuhan selalu punya rencana. Makanya saya cerita panjang ya ceritanya, tapi ya saya skip gitu. Jadi sesudah itu saya nggak balik ya. Saya nggak tinggal dalam komunitas ceritanya kan. Sekarang ini kan ya sudah. Saya masih pergi ke gereja hari Minggu. Saya rasa saya masih doa sebelum tidur ya. Ada satu kejadian yang saya ingat. Saya punya sahabat pena. Sahabat pena saya itu dari waktu saya masih SMP. Terus waktu saya kuliah, kan kita sekarang beda negara nih ya. Dia telepon saya. Dan dia nanya, itu pas Jumat Agung, saya ingat. Dia nanya, oh yo, kamu udah ke gereja belum? Saya belum ke gereja. Dan saya nggak ada rencana ke gereja. Ya, saya nggak ada rencana ke gereja hari itu. Dan dia nanya, dan susah juga menjawabnya gitu ya. Kan teman saya ini cukup religius lah intinya. Tapi itu berkesan bagi saya sampai hari ini gitu loh. Dan saya sekarang kalau melihat kembali, oh betapa yang namanya ke misa itu nggak ada hubungannya sama saya. Saya ke misa itu cuman karena ya hari Minggu pagi ke misa gitu. Udah kayak jadwal reguler gitu ya. Jadi kalau Jumat Agung itu di luar jadwal reguler saya gitu ya. Jadi it's an optional gitu. Saya mau pergi apa enggak gitu. Kira-kira begitu pandangan saya. Berbekas sampai hari ini ya. Oke. Terus saya selesai kuliah, saya ke Singapura. Saya kerja di Singapura. Waktu saya kerja ke Singapura, bebas dari orang tua, sudah punya income, ceritanya kerja nih ya. Jadi saya udah punya duit sendiri, udah nggak memakai duit orang tua. Itu ada bedanya ya. Jadi ada kebebasan ya, ada kebebasan. Dan saya menikmati kebebasan itu. Minggu, saya masih ke gereja. Tapi kalau hari Sabtu, bisa cari saya di Clarke Quay. Kalau yang lulusan pernah dari dulu Singapura mungkin tahu Clarke Quay itu tempat apa ya? Clarke Quay itu tempat clubbing semua. Kalau enggak, saya ada di Zouk yang di zamannya saya itu tempat clubbing yang paling happening. Itu hari-hari saya ya. Kalau Sabtu saya di sini, kalau Minggu saya di sini. Jadi ya ada kehidupan yang terpisah. Dan ya terus seperti itu. Karena saya kehidupan rohani saya nggak ada. Ya, kehidupan rohani saya itu nggak ada benar-benar waktu itu gitu ya. Dan itu terus berlanjut. Yang sampai saya punya satu flatmate, dia ngajak saya ke Misa Indo. Dia ngajaknya begini, yo, mau nggak ke Misa Indo? Habis misa dikasih lemper gratis. Ada pasta, ada martabak telur gratis. Hari Minggu itu saya langsung ke Misa Indo. Ya. Jadi, Tuhan memanggil dengan cara yang unik. Ya. Saya suka bilang, ya namanya ngajakin orang kesal, ngajakin orang ke pede,
nggak perlu so bilang, oh kalau kamu kepede, kamu bisa dapat firman Tuhan gitu. Kalau memang kadang mengajak dengan cara, anak kamu bisa main bareng loh sama anak saya gitu ya. Kamu habis itu ada pastelnya Fafa, kan macem-macem kan ya. Kita cuma perlu mengajak dan Tuhan yang akan, call gitu ya, in spirit gitu. Nah, seperti saya bilang, saya datang ya ke gereja dengan ke Misa Indo. Bawa 2 teman lagi ya, bawa 2 teman baik saya waktu itu. Jadi kami bertiga ke Misa Indo. Di Misa itu lagi ada promosi, lagi ada bagian flyer, retret Mudika. Itu 1 bulan sesudahnya gitu ya, retretnya. Oke. Saya sebenarnya nggak ada planning mau ke retret, tapi teman yang saya bawa ini, dia pengen ke retret. Ya udah, kalau yang dulu pernah ikut Mudika, di sini sih semua sudah ya berusia. Kalau dulu pernah ke Mudika, tahu ya, kita ke Mudika itu nggak selalu buat cari firman. Ya, kadang cari teman, kadang cari pacar. Ya, jadi sama juga, kami semua masih single pada saat itu ya. Jadi kami pergilah. Daftarlah ke retret Mudika. Nggak kenal siapa-siapa, dia teman saya bilang, kita pergi bertiga. Oke, jadi ada teman ceritanya. Kita ikut retret. Jujur, di retret itu, saya nggak merasa yang namanya dijamah Tuhan gitu, enggak. Ya, mungkin fun ya, seru gitu ya. Ada doa, ada firman kayak gitu. Tapi nggak merasa yang namanya kayak jamahan Tuhan, terjemah gitu, enggak gitu. Tetapi saya lihat balik, saya percaya Tuhan itu enggak langsung dari poin ini atau gitu ya. Tapi dia buka hati saya dikit-dikit gitu, dia persiapkan gitu ya. Selesai ikut retret ini, ada lagi satu lagi retret sebulan berikutnya yang diadakan oleh Persekutuan Doa Karismatik Indonesia di sana. Kali ini ya kami pengen lagi ikut retret, kan udah seru kan, retret yang pertama tuh seru ceritanya ya, fun gitu, jadi pengen lagi ikut retret. Terus topik retret itu nggak menarik menurut saya, 7 dosa pokok. Jadi bayangin, saya lagi berpikir kalau misalnya topiknya cinta kasih Tuhan misalnya gitu ya, mungkin saya lebih inilah ya, 7 dosa pokok pun saya pergi ya. Dan itu diadakan sama suster-suster Carmelite. Saya ingat sekali ya itu ya. Belum apa-apa belajar 7 dosa pokok. Oke, saya ke retret itu bersama 2 teman saya ini lagi, jadi kan bertiga lagi. Ada satu bagian adorasi. Pada saat adorasi itu, saya merasakan yang namanya jamahan Tuhan. Pada saat saya lagi adorasi, saya melihat Tuhan kasih saya satu vision. Saya melihat diri saya sendiri waktu itu di ruangan yang gelap, dan saya sedang meringkuk, dan saya sedang menangis. Pada kenyataannya saya juga sedang menangis ya. Tapi dalam vision saya itu, saya melihat diri saya itu sedang meringkuk, dan saya sedang benar-benar menangis, dan saya masih ingat sampai hari ini perasaan saya pada saat itu. Saya merasa saya begitu tidak layak. Tadi saya cerita masa lalu saya ya. Saya merasa saya ini benar-benar gak layak untuk dikasih Tuhan, pertama. Kedua, saya orangnya itu perfeksionis. Jadi saya merasa saya susah sekali mengampuni diri saya sendiri. Saya udah pengakuan dosa dan segala macam. Dan mungkin saya merasa diampuni Tuhan, tapi saya belum bisa mengampuni diri saya sendiri. Dan perasaan itu yang saya rasakan benar-benar pada saat adorasi itu. Dan di dalam kegelapan itu ya, saya melihat Yesus. Dan Yesus itu hanya datang begini, dan terus dia mengulurkan tangannya kepada saya. Dan saya menyambut tangan Tuhan. Begitu saja. Kalau kita lihat di kitab Wahyu yang kepada umat Efesus kan dikatakan ya, jangan lupakan kasih mula-mula. Bagi saya itu kasih mula-mula saya. That was my first encounter with God. Dan dari sejak saat itu, kalau Yesus bertanya, menurut kamu Yo, siapakah aku ini? Saya akan menjawab, you are the living God. Karena aku melihat engkau sungguh di depanku dan mengulurkan tanganku. Dan mengulurkan tangan dan aku menyambut. You are the living God. Ya. Lebih besar daripada waktu dan ruang. Ya, enggak terbatas sama waktu dan ruang. Engkau nyata saat ini. Ya. Enggak 2000 tahun yang lalu, tapi nyata saat ini di depanku. Itu jawabanku. Ya. Oke. Itu pengalaman my first encounter. Dari sejak itu, aku masuk ke komunitas, terus mulai pelayanan, itu sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Puji Tuhan,
masih eksis di komunitas dan masih pelayanan sampai hari ini, ya, tentu perjalanannya itu banyak kejadian ya. Ada beberapa yang saya mau share ya, ada hubungannya sama bahan ini. Yang pertama ini sebenarnya saya udah pernah share ya, tapi saya rasa ini relevan, jadi saya share lagi. Jadi yang udah pernah dengar ya sudahlah, pura-pura nggak pernah dengar. Ya. Ini cerita tentang waktu saya masih di Singapura. Jadi saya pulang misa, bacaannya itu lagi tentang yang 5 roti 2 ikannya, penggandaan. Kadang kalau kita baca satu cerita, kita merasa kayak, oh ini kejadiannya itu ya, dulu kayak baca satu buku cerita atau nggak sih? Tapi nggak bisa melihat, bagi saya ya waktu itu ya, saya nggak bisa melihat connectionnya dengan saya saat ini gitu. Saya melihat Tuhan, Yesus melakukan mukjizat. Tapi terus apa hubungannya sama saya? Saya seperti membaca satu cerita saja. Jadi saya tanya sama Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, apakah mukjizat penggandaan ini masih mungkin terjadi dalam kehidupan saya? Saya tanya begitu saja, gitu, sesudah misa. Gak lama sesudah itu, mama saya telepon. Mama saya lagi depres lah, bukan depres sebenarnya, lagi cemas tepatnya, lagi cemas. Dia bilang, adik saya yang paling bontot, itu lagi depres, jadi lagi distance. Dia kan dekat sama mama saya ya, dan dia itu nggak ngomong di rumah, terus juga kayak pergi nggak pulang-pulang, pokoknya lagi not himself gitu ya, lagi depres. Kan kalau orang Indo kan nggak pakai kata depres ya, tapi kira-kira simptomnya mirip lah. Jadi mama saya suruh saya coba ngobrol gitu, masalahnya apa gitu. Nah dia nggak cerita juga masalahnya apa ke mama saya. Oke, jadi ceritanya saya telepon adik saya tanya, kenapa mama bilang begini-begini gitu. Terus adik saya bilang, jadi dia pakai kartu kredit, terus dia cuma bayar interestnya. Jadi tahu ya, kalau bayar interest kan jadi bunga berbunga kan, nggak akan bisa selesai bayar, intinya kayak gitu. Dan dia udah di stage di mana dia nggak bisa bayar. Jadi dia benar-benar stres karena nggak tahu lagi gimana bayarnya gitu, karena udah berbunga-bunga. Nah saya kan kerja di Singapura, jadi ada beda currency lah ya kira-kira ya. Saya sih tidak kaya, tapi saya masih capable, mampu untuk bantu lunasin. Jadi saya bilang saya, oke, Cici bantukan lunasin. Jadi saya bantu lunasin. Jadi kejadiannya sampai di situ. Sekitar seminggu kemudian sepertinya adik saya message saya. Saya ingat sekali karena waktu itu saya lagi nunggu bus. Ya, saya lagi nunggu bus, lagi rame, lagi pulang kerja kalau nggak salah, lagi nunggu bus. Terus adik saya message saya baca waktu saya lagi di bus stop. Dia bilang gini, Ci, thank you udah. Satu lagi, kita di rumah tidak pernah ngomong thank you punya. Ya, itu kita bukan keluarga yang affectionate, tahu kan ya? Jadi nggak ada yang kayak gitu, apa sih manis-manis gitu, yang nggak gitu. Jadi dia bilang, Ci, thank you. Dia nggak gitu ya, sudah berubah. Oke. Jadi affectionate ya, maksudnya kok jadi ini Fafa. Ya, jadi dia bilang begini, Ci, thank you udah bantuin. Ya, sekarang dia udah nggak stres lagi, ya, udah nggak stres lagi, dan dia janji ke depannya dia akan hidup benar. Puji Tuhan, adik saya sampai hari ini tidak ada masalah yang sama lagi, ya. Tapi saat itu, saya langsung nangis loh, di bus stop ada rame orangnya, saya nangis. Karena saat itu, Tuhan mengingatkan saya, Otak Roh Kudus mengingatkan saya, ini jawaban doa kamu. Ini jawaban pertanyaan kamu. Lihat, apa yang bisa kamu berikan? Yang kamu capable untuk kasih, sekarang Tuhan gandakan. Caranya apa? Adik kamu yang sudah hilang, dikembalikan. Adik kamu berubah loh, hidupnya berubah. Sampai hari ini puji Tuhan, that's so many years ago gitu ya. Dan itu efeknya nggak cuma buat adik saya tentu saja kan. Karena mama saya kan cemas sekali kan. Jadi itu juga buat mama saya, papa saya juga gitu. Jadi itu nyata gitu ya. Jadi Bible itu tidak lagi cuma kayak saat baca satu cerita gitu. Tapi Tuhan tunjukkan bahwa dia mampu berbuat keajaiban. Kalau pada saat itu Yesus tanya saya, Yulia, siapakah aku ini? Saya akan menjawab, you are the miracle worker. Benar? Engkau pembuat keajaiban. Lihat baju saya. Oke. Saya akan jawab. Sengaja hari ini pakai baju ini ya. Biarpun pakai kaos. Oke. Saya akan menjawab, you are the miracle worker. Karena nyata sekali dalam hidup saya. Ya.
Satu lagi cerita. Ini ceritanya waktu saya sedang mencari kerja. Jadi sekitar 4 tahun lalu ya, rasanya 4 tahun lalu ya, 2019. Berapa tahun lalu? 5 tahun lalu. Oke. 2019 kan belum COVID kan? Belum COVID. Jadi saya udah planning nih ya, the last quarter of the year gitu, saya mau mulai cari kerja ceritanya. Belum mulai, terus kepikir mau pulang Indo, karena saya kan belum kerja. Jadi karena saya belum kerja, ya udah longer trip gitu ya. Jadi bisa pulang for 7 weeks gitu. Jadi saya pulang for 7 weeks dan dalam waktu saya pulang itu bisa pergi jalan-jalan keliling Jawa sama keluarga saya. Yang udah terakhir tuh kayaknya 12 years ago or something gitu ya. Jadi udah lama banget gitu ya. Jadi saya senang sekali intinya ya di pulang itu ya. Terus karena kan habis itu saya balik, terus COVID kan, terus gak bisa pulang Indo kan, for a long time kan, dimana saya at least 1 tahun pulang sekali itu nggak bisa pulang for a long time gitu. Jadi udah nggak lihat orang tua saya. Tapi that 7 weeks ya, dimana dan trip keluarga itu sustain me ya. Nanti seterusnya akan lihat gitu apa yang saya maksud. Oke, jadi saya balik lagi, saya udah balik ke Aussie. Terus, nah saya udah mau mulai cari kerjaan ya. Baru awal-awal dengar isu-isu COVID waktu itu. Oke, saya mau cari kerja, saya mulai cari kerja. Baru started for a while, COVID. Terus homeschooling kan, mesti homeschooling. Jadi terus suami saya bilang, mending kamu di rumah aja lah, jangan kerja dulu, homeschool anak-anak. Oke, ya udah, kami diskusi, terus saya pikir ya benar juga gitu ya. Jadi ya udah, saya homeschool anak-anak saya, dan saya bersyukur, itu sebenarnya waktu yang Tuhan kasih. Itu semua waktu ya Tuhan kasih, ajaib. Ya, jadi di rumah saya homeschool anak-anak saya, sampai saatnya mereka udah boleh balik, mereka balik, terus saya mulai cari kerja ya. Mulai cari kerja, beberapa minggu cari kerja saya sudah stres luar biasa ya, karena banyak penolakan kan ya, kan kita kirim surat ini terus di ini ya you are not successful kayak gitu-gitu. Dan saya juga lihat kayak di SIP gitu kan, kita bisa lihat nih, kita cari kerja ini berapa orang lain yang apply. Dan itu kan COVID tuh, mulai banyak redundancy kan. Ada satu kerja yang saya apply, ada 3.000 applicants. Coba bayangin chance-nya gitu ya. Jadi saya udah stres banget waktu itu. Oke. Tapi terus Tuhan kasih saya kerjaan. Dan selama saya cari kerja, saya doanya begini. Saya kan waktu di Singapura sebenarnya saya kerja full time ya. Dan saya udah kerja cukup lama gitu. Dan saya rasa saya cukup career minded lah. Maksudnya saya orang yang mau bekerja. Mau pergi kerja, intinya kayak gitu. Jadi agak stres juga buat saya untuk di status di mana saya nggak bekerja gitu kan. Kan by choice sebenarnya kan, karena kami pindah ke sini, anak-anak masih kecil dan seterusnya. Jadi by choice saya nggak bekerja. Tapi saya berasa ini saatnya saya kembali kerja nih ya. Terus saya doa sama Tuhan. Tuhan mau minta pekerjaan pertama yang saya masih bisa ngurusin anak-anak. Kan kita semua masih harus ngurusin anak-anak di sini. Bisa ngurusin anak-anak. Kedua, yang ada ininya, karirnya gitu loh, ada karirnya gitu. Nah, coba bayangkan ya, ibu-ibu khususnya di sini pasti tahu gitu ya. Mau kerja part time, tapi mau ada karir, susah nggak? Susah, impossible gitu ya. Mau mulainya kerja part time, tapi terus mau punya karir gitu, itu bertolak belakang ya. Karena saya juga udah banyak ngobrol sama orang gitu. Tapi saya doa begitu, pada saat yang sama saya juga berasa, aduh kayak nggak mungkin gitu, susah gitu. Terus Tuhan kasih saya kerjaan, 20 jam pertama. 20 jam itu saya Senin sampai Kamis, jam sekolah. Ya, jadi udah terjam nih ya, doa saya yang pertama kan, saya bisa ngurusin anak-anak kan. Tapi sambil saya kerja, saya masih bertanya sama Tuhan. Itu kerjanya itu jadi sales associate gitulah. Jadi punya rendah gitu ya posisinya waktu itu gitu. Saya bertanya, aduh ini kayak nggak mungkin lah bisa gimana gitu ya. Oke. 3 bulan kemudian, saya dikasih responsibility lebih karena ada satu klik saya yang maternity leave. Ya, jadi ditambah jamnya jadi 28 jam. Kayak saya kerja, 3 bulan kemudian ada satu klik saya yang resign. Jadi ada opportunity yang, job opportunity yang open up gitu, within the company gitu. Jadi saya apply dan saya dapat, dan itu kerja full time. Oke, dan saya sudah kerja di kantor tempat yang sama sampai hari ini gitu. Dan posisinya juga sudah berganti gitu ya sekarang ini. Saya melihat kembali dan saya melihat betapa ajaibnya karya Tuhan. Benar,
Apa yang menurut manusia tidak mungkin, menurut Tuhan itu mungkin, dan Tuhan punya cara. Yesaya 55 dikatakan begini, pikiranku itu beda sama pikiran manusia. Ya, jalanku itu nggak sama jalannya manusia. Itu seperti langit sama bumi. Ya. Dan kalau kita berpikir hanya menyiapkan jalan sesuai jalannya kita, itu berbeda. Tapi Tuhan selalu menyiapkan jalan bagi kita. Ya. Kalau saat itu Yesus tanya sama saya, siapakah aku ini? Maka aku akan bisa menjawab, you are the way maker. Engkau pembuka jalan, benar? Dibukakan jalan loh, semuanya ya. Nggak sesuai dengan yang saya pikirkan, tapi seperti yang saya doakan persis karena Tuhan tahu apa yang saya butuh, apa yang saya rindukan. Ya, so He is the way maker, in His own time, His own way. Oke, saya berharap lewat sharing saya, kita semua bisa melihat kembali pengalaman hidup kita. Karena kita semua punya pengalaman hidup yang berbeda. Mungkin sekarang kita masih mendengarkannya, tapi nanti malam pada saat kita berdoa pribadi, kita bisa melihat kembali peran Tuhan dalam kisah-kisah hidup kita. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari atau ambil dari beberapa sharing saya tadi? Yang pertama adalah kita perlu minta, seperti Yesus sendiri bilang, mintalah, maka kamu akan mendapat, ya. Yeremia 29 ayat 13 juga dikatakan, apabila kamu mencari aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, maka kamu akan menemukan aku. Ingat tadi saya nanya kan, Tuhan itu 5 roti 2 ikan, bagaimana mungkin terjadi dalam hidup saya? Tuhan jawab enggak? Tuhan jawab, ya. Kita perlu tanya, kita perlu desire God, kita perlu punya, karena Allah itu kasih kita kehendak bebas. Allah itu nggak akan memaksa kita untuk punya hubungan sama Allah gitu. Nggak akan maksa. Tapi kita perlu pakai kehendak bebas kita justru supaya kita punya hubungan dan memilih untuk punya hubungan sama Tuhan. Yang kedua adalah contemplation. Kita perlu merenungkan. Ya. Pembukaan Mazmur. Berbahagialah orang yang kesukaannya itu Taurat Tuhan. Nah, ingat tadi saya bilang Tuhan itu waymaker bagi saya ya. Pikiran Tuhan jauh di atas pikiran saya ya. Jalan Tuhan jauh di atas jalan saya. Itu semua bacaan dari Alkitab kan? Maka kita perlu punya knowledge, kita perlu mengenal Tuhan, kemudian kita perlu merenungkan firman Tuhan, merenungkan kejadian dalam hidup kita sehingga kita bisa bertumbuh dari situ. Nah, kalau tadi saya cerita yang soal pekerjaan saya itu jangka panjangnya panjang kan? Panjang sebenarnya. Kalau saya nggak melihat balik, nggak merenungkan balik, saya nggak akan bisa melihat karya Tuhan itu di mana. Jadi itu pentingnya untuk kita mengalami sesuatu, terus memakai kacamata Roh Kudus, memakai kacamata iman untuk melihat karya Tuhan itu dalam hidup kita itu di mana kejadiannya. Dan yang ketiga, tentu saja ini yang udah terkenal sekali ya, Amsal 3 ayat 5 ya, kita perlu bersandar kepada Tuhan. Dan tidak kepada pengertian kita sendiri. Itu sama seperti saya bilang. Kalau kita melihat segala sesuatu dengan logika, iman kita tidak bertumbuh dari situ. Kita perlu melihat dari kacamata rohani. Ya, dari bimbingan Roh Kudus. Oke, jawaban kita untuk pertanyaan Yesus tadi, siapakah aku ini, bisa berubah-ubah kan tadi saya bilang. Tapi semoga dalam perjalanan iman kita bisa memakai 3 poin ini untuk bertumbuh. Ya. Oke, berikutnya adalah, apa sih pentingnya jawaban kita? Apa pentingnya jawaban kita? Yesus nanya, siapakah aku ini? Terus jawaban kita itu penting nggak? Penting. Kenapa jawaban kita itu penting? Dan apa artinya jawaban kita itu? Apapun jawaban kita, harusnya menjadi gaya hidup kita. Ya. Nggak ada gunanya hanya menjawab, God, Tuhan, you are my living God. Nggak ada gunanya. Ya. Itu kalau bahasa Singapura itu NATO. Tahu NATO? Ya, no action talk only ya. Nggak ada gunanya kalau cuma menjawab dari mulut. Nggak ada gunanya kalau itu cuma di otak, ya di kepala kita. Tapi itu perlu reflected in our way of life. Apa maksudnya?
kalau saya bilang, ya kalau kita bilang ya, Tuhan itu is a living God. Berarti dia lebih daripada waktu dan ruang, benar? Artinya Tuhan kita itu nggak jauh. Tuhan itu kita dekat sama kita. Benar? Hidup sampai hari ini. Dan itu akan merubah cara kita berdoa. Itu akan merubah cara kita komunikasi sama Tuhan. Tidak lagi saya cuma ngomong sama Tuhan kalau saya lagi di gereja. Tapi saya lagi cuci piring, saya bisa ngomong sama Tuhan. Saya lagi nyetir, saya juga bisa pujian penyembahan. Di segala waktu, saya mesti bikin satu keputusan, saya bisa ngomong sama Tuhan, biarpun itu small little thing gitu. Saya lagi marah sama anak saya pun, saya bisa ngomong sama Tuhan. Ya, karena Tuhan itu lebih daripada ruang dan waktu. He is the living God. Ya, harus tercermin dalam gaya hidup kita. Nah, kalau tadi saya bilang, God is the miracle worker. Apa artinya? Artinya, kalau saya belum melihat mukjizat itu, saya dituntut untuk tetap percaya. Benar? Itu harus juga tercermin dalam hidup kita ya. Kalau kita bisa bilang, aku punya Tuhan yang bisa membuat keajaiban loh. Nggak 2000 tahun yang lalu, tapi sekarang juga. Maka saat kita berdoa, kita belum melihat jawaban, kita masih bisa tetap percaya. Oke? Sebenarnya hari ini, papa saya tadi pagi masuk rumah sakit. Jadi agak berat sebenarnya bagi saya hari ini. Tapi saya diingatkan Tuhan gitu ya. Dengan apa yang saya mau bawain hari ini gitu. Saya bilang Tuhan is a miracle worker and Jesus is my healer gitu. Allah penyembuh. Saya percaya Allah penyembuh gitu. Dan dalam kondisi papa saya masuk rumah sakit pun, saya beriman gitu. Saya beriman Tuhan itu memberi berkat, nggak cuma bagi saya, tapi bagi seluruh keluarga. Kan seperti dikatakan di Alkitab juga kan ya, berkat Tuhan itu bagi keturunan-keturunan, tapi juga pasti ke atas gitu ya, juga kepada keluarga saya, orang tua saya gitu. Itu semua yang mempersiapkan kita pada saat kita mengalami sesuatu. Oke. Satu lagi, kalau misalnya kita bilang, Tuhan saya itu adalah Tuhan ya, dan pemilik hidupku. Dan apa yang dituntut dari kita? Submission. Kita mau punya keinginan apapun dalam hidup kita, pertama-tama kita mencari Tuhan dulu. Kita mencari kehendak Tuhan itu apa dulu, baru kemudian kita lihat kehendaknya, keinginannya kita. Ya, itu artinya memanggil Tuhan Lord. Ya, jadi hati-hati kalau kita bilang Jesus you are my Lord. Ya, kalau nyanyi kan Jesus you are my Lord sering sekali kan. Apa artinya? Apakah kita sudah submit our life to Jesus gitu? Oke. Nah, susah apa gampang? Semua step ini susah apa gampang? Ikut Tuhan susah apa gampang? Susah ya? Dan why bother? Kenapa nggak jadi Katolik mingguan aja? Katolik yang pergi ke misa mingguan. Kan udah dijadwalnya jam 9 sampai jam 10 saya di gereja gitu ya. Sisanya adalah my own life gitu. Itu lebih gampang kan? Nah, tapi terus why bother to go the harder way gitu ya? Jadi orang Katolik yang lebih dekat lagi sama Tuhan. Saya mau share begini. Karena pertama-tama kita menyadari bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Benar? Remember tadi encounter ya. Kita mengalami Yesus. Kita mengalami bahwa Yesus itu begitu mengasihi kita. Maka dan kita punya desire, kita punya keinginan untuk kembali mengasihi Yesus. Ya, setiap usaha yang saya lakukan dan setiap pelayanan yang saya lakukan hanya punya satu tujuan, itu untuk membalas kasih Tuhan. Ya, karena kalau saat kita setiap dari kita di sini ya menyadari betapa Allah mengasihi kita, kita akan punya kerinduan itu sendiri untuk kembali mengasihi Tuhan. Pertama ya itu. Kedua adalah coba, saat kita jadi Katolik mingguan dan saat kita sudah berusaha untuk mengikut Tuhan, masalah dalam hidup kita tetap ada nggak? Tetap ada, ya. Saya ikut Tuhan, papa saya masih tetap sakit juga kan. Tetap masalah itu tetap ada. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Pengharapan, pandangan kita, ya, cara kita melihat masalah kita itu berbeda. Sekarang kalau kita tidak mengenal, tidak punya hubungan sama Tuhan, kita akan mencari segala sesuatu yang secara duniawi. Tapi saat kita punya pengalaman itu sama Tuhan ya, kita akan bisa di dalam suffering kita pun,
kita tetap bisa punya sukacita. Kita tetap bisa punya damai. Dan itu nggak gampang. Itu benar nggak gampang untuk punya sukacita dan damai pada saat kita suffer. Tapi itu adalah buah-buah roh. Dan kita mendapat buah roh saat kita dekatnya ini sama seperti apa tuh pohon anggur. Dan kita melekat. That is when we get the fruit of Holy Spirit gitu. Itu kenapa kita tetap perlu mendekatnya. Saya kan orang sales nih. Jadi saya mesti jualan benefitnya ya. Benefitnya itu ya untuk kita melakukan itu semua ya. Jangan dilihat dulu feature-nya ya. Lihat dulu benefitnya itu apa. Adalah supaya kita bisa mengalami semua buah-buah roh itu dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau senang pun, kita mau susah pun ya, kita punya Tuhan. Kita punya pengharapan, kita punya sukacita, kita punya kedamaian. Oke. Dan yang ketiga, sekarang nih karena saya udah punya anak, dan anak saya udah mulai beranjak teenager ya. Be an example to our children. Anak-anak kita itu di Singapura ya, kita mungkin punya kehidupan yang berbeda waktu kita di Indo. Indo kan lumayan religious, sort of gitu ya. Tapi anak-anak kita hidup di kehidupan sekarang, teman-temannya itu banyak yang nggak kenal Tuhan dan seterusnya gitu. Dia bisa melihat siapa? Kita sebagai orang tuanya. Sekarang, pada saat kita punya masalah, anak kita akan melihat kita larinya kemana. Benar? Kalau kita punya masalah, kita ngajak sekeluarga, yuk kita mau doa. Ya, ini lagi ada masalah gitu ya, kita mau doa bersama. Anak kita melihat bahwa kita pertama-tama lari kepada Tuhan. Ya, kalau kita mengalami kesuksesan dalam pekerjaan, dapat promosi atau dapat bonus gitu ya, kita lari kemana? Kita berdoa, berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Acknowledge that's the gift from God gitu ya. Saat itu anak kita belajar bahwa kesemuanya susah maupun senang kembali kepada Tuhan. Be an example to our children gitu. Saya ingat dua hal waktu saya SMA. Saya punya satu teman SMA, kokonya meninggal bunuh diri karena putus cinta. Terus waktu saya udah kuliah, saya punya best friend ya, BFF ya kalau zaman sekarang namanya ya, zaman itu. Dan dia di Surabaya. Dia di Surabaya, saya udah ke Malaysia. Satu kali saya telepon dia, dan ternyata dia lagi masuk rumah sakit. Karena dia attempted suicide. Tapi dia sempat diketemukan sama flatmate-nya, jadi keburu dilarikan ke rumah sakit ya. Jadi intinya dia tidak jadi meninggal lah ya. Coba bayangkan, itu zaman kita masih di Indonesia, dan teman-teman saya ini semua Katolik kan, gereja Katolik gitu ya. Mereka mengalami masalah yang mungkin saat ini kita pikir, aduh putus cinta gitu loh ya. Gampang lah nanti juga bisa cari yang lain. Kita kan melihatnya begitu karena kita udah beda stage-nya kan. Tapi apa yang dialami anak-anak kita, we will never know. So how do we prepare them? Be an example gitu ya. Sama juga buat om tante di sini ya, buat ke cucu-cucu nantinya. Oke. Yang paling penting dari bahan saya hari ini, dari tadi cuma introduction, ya, ya baru introduction ya. Jadi introduction sudah panjang. Sekarang saya sampai kepada intinya adalah who you think or who you say God is does not define who He thinks you are to Him. Itu good news hari ini, ya. Jadi kalau kita dari tadi mendengar terus kita merasa, aduh kok kayaknya masih jauh sekali ya sama Tuhannya. Aduh kok kayaknya gue kurang ini, gue kurang itu ya. Remember one thing ya. Who you think or who you say God is, itu nggak sama dengan apa yang Allah pikirkan tentang kita. Ya. Yesaya 43 ayat 4 dikatakan begini. Bahwa kamu sungguh berharga dan mulia di mataku. Allah bilang begitu. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Ya. Bapa memberikan Yesus sebagai ganti dosa kita pada saat kita masih berdosa. Ya. Apapun pandangan kita kepada Tuhan, berapapun kita merasa kita nggak layak, kita masih jauh, Allah hanya melihat kita seperti gambar ini. Gambar ini bagus sekali ya. Sama seperti gambar ini. Kita ini adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan gitu. Yang Allah hanya melihat kita, bahwa kita itu lagi dipeluk seperti itu ya. Biar bagaimanapun kita melihat Allah itu. And that is the good news gitu. Jadi mari kita punya kerinduan itu untuk seperti itu anak gitu ya. Tersenyum bahagia dalam dekapan Allah.
Oke? Tahu lagu yang So You Would Come? Dia ada kata begini, and nothing you can do can make him love you, can be more. Nothing you have done would make him close the door. Jadi apapun kita udah pernah lakukan, dia nggak akan tutup pintunya bagi kita. Apapun yang akan kita lakukan, itu juga nggak akan membuat kita lebih dekat. Maksudnya lebih dekat dari pandangan Allah ya, karena dia udah dekat sama kita. Ya, tapi sekali lagi, biarlah lewat firman hari ini, kita boleh punya kerinduan itu untuk mengakses kembali hubungan kita sama Tuhan, minta, renungkan, dan minta Roh Kudus membimbing kita supaya kita boleh terus bertumbuh dalam perjalanan iman kita. Mari saya mengajak kita untuk masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami tahu sampai hari ini pun Tuhan, Engkau tetap bertanya kepada kami, siapakah aku ini menurut-Mu? Dan kami mau menjawab dengan penuh iman, dengan penuh kepastian, bahwa You are our Lord, di mana kami bisa submit our life. You are the living God, di mana kami bisa dekat dengan Engkau hanya di sebelah-Mu Tuhan. Bahwa You are the miracle worker. Apapun kejadian dalam hidup kami, apapun kesulitan yang kami alami, gak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Bahwa You are the way maker. Kau akan bisa bukakan jalan, dan setiap jalan yang Kau bukakan Tuhan, gak ada manusia yang bisa menutup. Dan kami mau terus mendekat kepada Engkau. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau mengenal pribadi-Mu sungguh-sungguh. Kami mau benar-benar kenal Engkau. Kenal kehendak-Mu. Kenal kasih-Mu. Kami mau punya pengalaman yang tidak terlupakan dalam hidup kami. Pengalaman yang begitu indah. Berjalan bersama Engkau Yesus. Karena kami tahu Engkau juga menginginkan pengalaman itu bersama kami. Ajar kami Yesus, ajar kami membuka hati kami untuk mengenal Engkau, untuk melihat kehidupan kami dan melihat karya-Mu dalam hidup kami. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari pakai momen ini dengan musik yang mengalun. Ingat kembali kehidupan kita sendiri dan betapa Allah berkarya, betapa Allah mengasihi-Mu, betapa Allah membukakan jalan bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita mau bangkit berdiri. Sekali lagi kita menyanyikan lagu ini. Bila
ku buka mataku. Dan saat kami lihat wajah-Mu Tuhan, Engkau yang begitu mulia, berkat-Mu. Saat kami hidup, lihat hidup kami kembali Tuhan, dan karya-Mu yang begitu nyata. Kami tersanjung Tuhan, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Setiap saat Engkau beri kesempatan yang baru bagi kami, dan kami ingin mengenal-Mu lebih lagi Tuhan, ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau kenal Engkau lebih dalam dari semua yang kami kenal. Biar mulai hari ini kami boleh semakin mengenal Engkau Yesus, karena tiada kasih yang melebihi kasih-Mu. Engkau Allah yang menebus kami, Engkau Allah yang mengasihi kami terlebih dahulu. Kami mau punya kerinduan untuk mengenal Engkau lebih lagi. Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada Tuhan, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ya Rabbarela barela barela barela, Siara barela 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 barela. Pakai momen ini untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada Tuhan. Bila kamu bisa bahasa roh, pakai momen ini untuk menyembah Tuhan, dan buka hati-Mu sehingga Dia bisa berbicara kepadamu saat ini secara pribadi. Iya rabarela barela marela marela Sia rabarela barela barela marela Kia rabarela barela 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 Sikia rabarela barela barela marela Iya rabarela barela 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 barela. Bawa kerinduanmu kepada Tuhan, karena Dia sedang mendengarkanmu dan Dia akan menjawab. Ya barela 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 na siara barela 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 kiara barela 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 siara barela barela barela. Jangan mengandalkan pengertianmu sendiri, tapi andalkanlah Tuhan. Percaya bahwa setiap kejadian dalam hidupmu itu punya satu tujuan, dan Tuhan memakai setiap kejadian, setiap kepahitan, setiap sukacita dalam kehidupanmu untuk karyanya yang luar biasa. Karena Dia mau engkau mengenal Dia lebih lagi, karena Dia mau engkau punya hubungan yang lebih dekat lagi dengan Dia. Siara barela barela mana kiara barela barela mana iara barela barela mana sikiara barela 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 mana iara barela barela mana iara barela 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 sikiara barela 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 iara barela barela mana kiara barela barela sikiara barela barela iara barela barela barela. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap kejadian dalam hidup kami, baik itu manis maupun itu pahit. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana, Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Setiap dari kami di sini Engkau pilih secara pribadi Tuhan, dan kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu.
Kami mau lebih dekat lagi dengan Kau. Kami mau lebih lagi mengenal pribadi-Mu, Yesus. Lebih lagi mengenal kehendak-Mu. Dan kami mau berjalan seturut dengan kehendak-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu mau berdoa agar firman yang boleh tertaburkan, boleh berbuah di dalam kehidupan setiap dari kami yang mendengarkan. Dan boleh memberkati tidak hanya kehidupan iman kami, tetapi kehidupan keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, pasangan hidup kami. Setiap orang yang kami temui di tempat kerja, dimanapun kami pergi dalam komunitas ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin.